Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma dalam Sudut Fotografi. Oke, hari ini saya ditemani oleh teman saya. Kebetulan teman saya juga fotografer nih. Oke, ini adalah Ibad. Oke, dia adalah ketua komunitas fotografer amatir Kuningan. Oke, jadi hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai seputar fotografi gitu ya. Jadi kita ngobrol santai ya Bad ya. Kita ngobrol santai, kita berbincang-bincang, kita sharing lah mengenai fotografi seperti apa. Oke. Nah, Bad, jadi gini, saya di sini pelaku fotografi, pencinta fotografi, dan kebetulan saya juga mengajar fotografi kayak gitu ya. Saya lihat perkembangan fotografi ini sangat pesat kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang banyak sekali komunitas-komunitas di setiap kota gitu, pasti ada komunitas fotografer atau fotografi kayak gitu ya. Jadi gimana Bad, perkembangan komunitas atau pengalaman Ibad sendiri di komunitas itu gimana Bad? Iya. Paling gini ya, maksudnya Ibad mau nyeritain dari awal Ibad belajar fotografi Iya. mungkin ya. Ibad belajar fotografi itu dari kelas berapa ya? Dari kelas kelas satu SMK. Satu SMA, nah lihat orang-orang, wah kok pada keren gitu kan, Iya. lihat foto-foto pakai DSLR Iya, gitu iya. kan, awalnya gitu dulu. Nah, terus dari situ, wah kan kalau misalkan beli DSLR pada saat itu mahal ya. Ya betul, jadi orang-orang khusus aja gitu ya. Saja ya. Jadi pada saat itu susah kayaknya gimana ya dengan cara tapi kan masih ada handphone kan. Iya betul. Pada saat itu Itu pun handphone pun belum maksimal seperti sekarang gitu ya. Iya. Jadi masih PGA gitu ya, itu kameranya bukan kameranya belum. bukan megapiksel gitu ya. Pada saat itu Iban coba kayak moto-moto di sekitar rumah gitu Ya. kan, atau sekitar rumah. Terus Iban iseng-iseng ngedit juga tuh. Ya. Ngedit di aplikasi, adalah aplikasi foto gitu kan, Ya, di handphone gitu. Nah, terus dari situ Iban update tuh di Facebook. Ternyata respon dari teman-teman bagus gitu. Bagus, fotonya keren sih katanya. Nah, dari situ Iban Jadi terpancing gitu ya. gitu ya. Iya juga ya. Dari situ nyoba-nyoba belajar dulu, terus nyari-nyari dulu komunitas gitu kan di Kuningan. Ternyata susah pada saat itu Iban Ya, ya. karena masih minim sekali gitu ya Masih komunitas-komunitas minim sekali. gitu. Pada saat itu ada juga katanya tertutup, jadi nggak apa ya, nggak kayak sekarang kan. Di komunitas Iban itu kayak terbuka lah, mau Ya. siapa orang dari dia mau sekolah SD SMP, Ya, kalau ya. mau belajar ya ayo bareng gitu Oke, kan. oke. Nah dari situ Iban carilah tuh komunitas, Iya. cari komunitas di Kuningan, nggak dapet tuh sampai berapa bulan, sampai nanya-nanya ke fotografer-fotografer yang di Kuningan. Nah dari situ ada tuh komunitas fotografer amatir Kuningan Ya, katanya. oke. Itu mah katanya siapapun juga bisa belajar. Oh, jadi terbuka gitu ya. Nah, terbuka dari situ Ibad belajar fotografi dari nyoba waktu itu pas genre apa ya? Biasanya apa? Street mungkin ya. Street, Ya, waktu itu street food. street ya. Kayak street gitu. Terus semakin kesini semakin tertarik gitu kan. Semakin tertarik. Terus coba iseng-iseng tuh ngomong ke orang tua. Mah, boleh nggak nih belajar fotografi, mau beli kamera dari situ. Nah dari situ beliin lah kamera. Hanya setuju gitu ya orang Setuju, tua orang untuk tua. Ibad untuk berkecimpul di fotografi gitu ya. Iya. Terus itu belajar lah. Oke, itu menarik sekali gitu ya. Jadi Ibad adalah seorang yang tadinya hanya suka gitu ya, Iya. akhirnya mencintai gitu kan. Nah, tapi menurut Ibad sendiri nih ya, karena Ibad kan sekarang menjabat sebagai ketua komunitasnya nih, Iya. oke, di FAK ini. Perkembangan fotografi di sekitar Ibad itu seperti apa, Bad? Pesat banget sih ya sebenarnya. Pesat gitu ya. Pesat banget karena pas Ibad waktu pas masuk FAK itu pas anggota 7 orang tuh. 7 orang gitu. 7 orang iya. Dari situ banyak sampai sekarang mungkin ada hampir mau 200 mungkin lah. 200. Dari semua kalangan, dari SMP, Banyak juga ya gitu. SMA gitu kan. Dari ada juga orang-orang yang udah tua tapi mencintai fotografi gitu, banyak Iya, yang iya, ikut iya. ini. Nah, berarti antusias fotografi itu berarti sangat tinggi gitu Sangat ya tinggi intinya banget, gitu. Jadi berarti setiap orang dan sekarang tuh semua kalangan itu emang mencintai fotografi dan suka dengan fotografi, dan sekarang membeli kamera pun sangat gampang kayak gitu ya. Iya, Bahkan
tanpa kamera pun kita mempunyai smartphone, kita udah bisa motret kan, kayak gitu. Oke. Nah, jadi bincang-bincang sekarang tuh mengenai fotografi Ibad. Jadi saya pengen tahu nih, Ibad mungkin ada keluh kesah atau pesan atau apa ya, Ibadnya pengen tahu sih apa itu fotografi. Mungkin ada pertanyaan Bad seperti apa, kayak gitu. Ibu kan sebenarnya masih ini ya, maksudnya belum memahami banget fotografi gitu kan. Nah, di fotografi itu ada genre-nya nggak sih ya? Maksudnya kayak musik kan ada kayak genre pop, jazz gitu kan. Iya. Nah, jadi gini Bad, dalam fotografi pun sebenarnya ada genre gitu ya. Jadi ada dikualifikasikan lah kayak gitu ya. Dalam fotografi ini ada 3 kualifikasi atau 3 genre. Yang pertama yaitu jurnalistik. Nah, dalam jurnalistik ini terbagi lagi Bad, gitu ya. Ada dokumenter, foto esai, gitu ya. Nah, itu terbagi lagi gitu maksudnya ada. Jadi kalau jurnalistik kan itu foto news, foto terbaru, berita terbaru. Ketika kita memotret dokumenter itu kan bisa aja gitu foto yang lama kita bisa ibaratnya apa ya, bisa dipublish saat ini kayak gitu kan, bisa untuk masa yang akan datang kayak gitu ya. Nah, ada lagi foto esai, itu foto bercerita seperti itulah. Nah, itu satu itu ya jurnalistik. Yang kedua adalah fine art fotografi. Fine art fotografi adalah foto yang bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita gitu ya, mencurahkan, menumpahkan emosi kita gitu ya. Karena setiap orang itu punya curahan hati gitu ya, punya emosi gitu. Kalau dalam musik mungkin, kalau dalam curahan hatinya mungkin dia membuat lagu yang mellow atau yang sedih gitu kan. Dan dalam fotografi juga kita bisa gitu membuat konsep-konsep seperti apa. Sebenarnya gini Bad, fotografi fine art itu mungkin memotret bagaimana Ibad mengekspresikan diri Ibad sendiri dengan konsep Ibad sendiri kayak gitu. Itu bisa kita melalui editing, kita bisa multi image gitu ya, menggabungkan dari beberapa gambar menjadi sebuah gambar yang menarik gitu. Ketika orang menanyakan, ketika pameran sebenarnya, ketika pameran, orang datang ke pameran melihat sebuah foto, dia menanyakan, ini foto apa ya gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari fotografi fine art itu. Iya, yang harus bertanya gitu. Iya, gitu kan. Jadi ketika orang itu bertanya, berarti orang itu pengen tahu apa maksud dari foto itu. Nah, itulah fine art fotografi. Bagaimana kita bisa merangsang si penikmat foto itu dengan karya kita. Berarti kayak misalkan foto street gitu di jalan itu bisa masuk juga. Nah, itu foto street juga. Sebenarnya kita bagaimana konsep kita sendiri kayak gitu. Iya. Biasanya street ini kan bisa dipakai di jurnalistik. Di jurnalistik bisa juga. Iya, bisa juga gitu. Sebenarnya wartawan-wartawan ini kan biasanya kalau ke pasar atau di jalanan kita mengambil topik seperti apa, itu juga bisa masuk ke jurnalistik. Dokumenter itu bisa juga, ke foto esai itu bisa juga gitu ya. Bagaimana kita bisa mencurahkan. Nah, sebenarnya kalau foto fine art fotografi ini Ibad mungkin memotret sebenarnya panorama, landscape. Nah, terus memotret apalagi ya, tekstur gitu, tekstur yang detail banget gitu ya. Itu ketika itu kan itu ada unsur dari artistiknya gitu. Tetap kita harus melihat dari sisi artistik dari sebuah foto itu gitu. Jadi ada bercerita. Nah, oke, itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga yaitu fotografi komersial. Nah, fotografi komersial mungkin Ibad juga sudah paham lah gitu ya. Berbau komersial itu ya berbau kita bagaimana kita harus tahu keinginan klien, gitu kan. Sekarang Ibad ada job sebenarnya, ada pekerjaan gitu ya, project memotret fashion. Ketika klien pengennya fashion dengan properti ini, Ibad harus nurut dong. Iya kan? Nggak bisa Ibad seenaknya mengatur model dan properti, kecuali klien itu menyerahkan ke fotografer. Iya. Gitu kan. Itu fotografi komersial. Bedanya komersial dan ekspresi itu tidak ada yang melarang. Semaunya gitu ya. Semaunya. Gimana kita? Iya, gitu. Itu idealis kita gitu. Biasanya
fotografi fine art itu biasanya idealis sebuah fotografernya. Iya. Seorang fotografer, bukan sebuah fotografer, tapi seorang fotografer itu idealisnya gitu. Bagaimana kita menciptakan emosi dan menciptakan pikiran yang ada dalam diri kita curahkan dengan memotret. Ketika fotografi komersial, kita harus mengikuti keinginan klien kayak gitu kan. Ibad mungkin sering motret apa nih? Ibad kebetulan motret sekarang ya lagi pre-wedding, Oke. wedding gitu, nikahan gitu. Nah, berarti kan itu masuknya ke komersial dong. Komersial, Ibad tentu itu klien gitu kan. Klien pengen apa? Pengen seperti apa? Tinggal Ibad mengeksplor. Bener gak? Iya benar. Ya itu kan, jadi Ibad juga nggak bisa Ibad menentukan udah gini, tapi tetap Ibad juga menyodorkan konsep apakah kliennya oke atau tidak. Nah itu, jadi ketiga genre itu yang kita harus tahu juga gitu ya, gitu. Kita mau kemana nih genre kita? Meskipun dalam fotografi itu kita setidaknya paham dan kita juga harus bisa semuanya kayak gitu. Tapi kan biasanya fotografer kan udah mempunyai bagian masing-masing biasanya. Ada fotografer komersial siapa, fotografer jurnalistik siapa, fotografer fine art siapa gitu ya. Mungkin Ibad bisa melihatlah referensi siapa sih fotografer komersial, siapa sih fotografer fine art atau jurnalistik. Nah itu Bad, ya ada 3 genre gitu. Ibad mau nanya lagi ya tentang gimana pandangan Asigit tentang apa ya? Kalau misalkan di private kan ada yang katanya udahlah di fotografi yang penting kameranya bagus, udah hasilnya juga pasti bagus katanya kan. Kebanyakan orang-orang yang mempertanyakan itu karena kalau misalkan emang di komersil yang Ibad sedang sekarang kerjakan gitu kayak wedding gitu, emang kayak kayak berpengaruh banget sih kalau gear itu kalau misalkan dia ya. Oke. Pandangan asli itu banyak sekali gitu ya yang selalu bertanya bahwa kamera bagus atau kamera jelek itu, atau bukan kamera jelek ya, tapi pro dan semi pro atau malah di bawah semi pro gitu, berpengaruh atau tidak? Iya. Tentu berpengaruh. Kayak gitu kan? Iya. Iya nggak berpengaruh nggak? Kita punya handphone. Ketika handphone kualitasnya lebih tinggi dengan kualitas yang lebih rendah, itu tentu sangat mempengaruhi, gitu kan? Tapi gitu kan, sebagai fotografer kita harus bisa bahasa ininya mengulik lah, gitu kan, mengulik kan. Jadi jangan jadikan bahwa alat itu sebagai bahan utama untuk memotret, kayak gitu. Iya. Jadi pergunakanlah ketika kita mempunyai kamera seadanya ya, kita gunakanlah maksimalkan gitu. Bahkan saya nih Bad dulu ya, saya berkiprah di dunia fotografi di tahun 2009 kayak gitu. Juga ya? 2009 gitu. Tapi saya dulu masih belum punya kamera Bad. Saya masih menyewa kamera, kamera. Terus akhirnya saya punya salah satu brand gitu ya, satu brand, dan itu tidak termasuk ke dalam kualifikasi semi pro, belum termasuk semi pro loh. Iya. Gitu. Terus saya juga mencoba untuk kamera analog seperti apa gitu, karena belajar dari dulu kan kita coba dulu kamera analog, bagaimana kita mempunyai feel, ya, feel dari sebuah objeknya, sebuah kameranya, gimana kayak gitu. Nah itu jadi seberapa pengaruh gear atau kamera terhadap sebuah objek, kayak gitu kan? Tentu kalau pengaruh itu emang sangat pengaruh, Berarti sangat berpengaruh sangat banget ya? berpengaruh sekali. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa mempergunakan alat itu. Iya. Tapi untuk teman-teman gitu ya, dalam fotografi itu jangan selalu berpikir bahwa kamera bagus bakal hasil bagus juga, kayak gitu. Iya gitu. Karena tidak banyak orang yang menggunakan kamera yang sudah profesional itu hasilnya bagus juga kayak gitu kan. Bagaimana kita bisa menggunakannya? Berarti balik lagi ke pengguna berarti. Nah, balik lagi ke pengguna. Dan jujur saya ketika di luar saya tidak membawa kamera, saya malah menggunakan handphone untuk memotret. Memaksimalkan kayak gitu. Jadi itu jangan terpengaruh 100% terhadap sebuah kameranya seperti apa. Ya meskipun ketika kita menggunakan kamera dengan brand mahal, itu rasa percaya diri mungkin iya kan, bener gak? Ya itu maksudnya. Kalau pengaruh ya sangat pengaruh gitu ya, karena
teknologi itu tidak akan membohongi kayak gitu. Sekarang ibarat gini, memakai kendaraan bermotor 150 cc dengan kendaraan 250 cc, beda nggak, Bad? Beda jelas. Jelas beda ya? Beda ya. Kamera juga kayak gitu, motornya beda, sensornya beda, gitu kan. Kualitas gambar yang dihasilkan pasti beda. Tapi bagaimana seorang fotografer itu bisa memaksimalkan dan bisa tahu kamera yang digunakan, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi pada prinsipnya, Bad, gini, Bad. Dalam fotografi ini yang paling utama adalah cahaya, gitu ya. Sebagus apapun kamera, ketika tidak ada cahaya akan mati. Iya benar. Ya kan? Coba Iban, di kamar, Bad, kamu pakai kamera yang profesional, gitu ya. Kamu di kamar matikan lampu. Iya. Gambar seperti apa, Bad? Pasti mati gelap. Mati gelap kan? Iya. Apa bedanya dengan kamera yang biasa aja masuk ke dalam kamar dan gelap? Sama aja kan? Iya. Nah itu, jadi harus tahu juga gitu. Sumber utama dalam fotografi itu adalah cahaya, gitu ya. Cahaya bisa membuat sebuah foto itu akan hidup. Ya. Kayak gitu. Itu, Bang. Jadi utamanya adalah kita harus mengerti cahaya, gitu. Datang arah cahaya dari mana? Cahaya ini akan menghasilkan seperti apa? Itu harus tahu, gitu, Bang. Gitu ya. Jadi dalam fotografi ini, Bang, cahaya ini paling utama dan ada beberapa karakter cahaya yang akan dihasilkan, gitu. Cahaya samping itu akan menghasilkan seperti apa, cahaya depan itu akan menghasilkan seperti apa, cahaya belakang itu akan menghasilkan seperti apa. Oke, gitu kan? Iya. Ketika Iba di kamar, semua tertutup, ada jendela, kita buka sedikit jendela yang dinamakan window lighting. Iya. Gitu kan? Itu Ibad berdiri di samping jendela. Itu akan terkena sinar matahari. Gitu kan? Itu apalagi Ibad menghadapnya sebenarnya tidak ke jendela. Gitu kan? Kita kan terjadi cahaya samping akan masuk. Menarik gak, Bad? Ketika kita potret ketika menggunakan cahaya samping. Menarik kan? Iya. Nah, itu jadi ya, intinya kamera itu emang penting. Genre kamera itu, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menggunakannya, maksimalkan alat itu, ya. Satu lagi cahaya yang penting cahaya kan. Itu, Bad. Gimana, ada lagi, Bad? Mengenai tentang cahaya, Ibarat kan sempat tertarik gitu kan, kayak fotografi gitu kan. Kalau lihat di sosial media gitu kan, kadang ada yang lihat yang blur, kadang ada yang full. Itu menurut pandangan Asigit gimana sih cahayanya? Jadi dalam food fotografi tentu kita harus mengetahui cahaya, gitu ya. Meskipun nanti ketika memotret itu ada dua cahaya, Bad, yang harus diketahui, gitu kan. Pertama yaitu cahaya natural atau available light. Yang kedua yaitu cahaya artificial light, yaitu cahaya buatan, gitu ya. Nah, dalam pemotretan food fotografi ini menarik, Bad, gitu ya. Jadi kita sebenarnya simple gitu. Di rumah pun bisa memotret food fotografi. Contoh ketika memotret food fotografi memakai cahaya natural gitu kan. Seperti tadi saya bilang bahwa ketika di kamar membuka jendela itu sudah cahaya masuk, gitu ya. Kita bisa pergunakan cahaya samping, cahaya depan atau cahaya belakang. Itu sangat menarik kayak gitu. Karena apa? Gini, Bad. Cahaya samping akan menghasilkan sebuah tekstur dari objek tersebut. Apalagi memotret food fotografi. Oke. Cahaya depan itu akan menghasilkan sebuah foto yang cahaya yang merata. Gitu. Oke. Cahaya belakang itu akan menghasilkan sebuah tekstur juga gitu, tapi mungkin agak sedikit ngeblok dari si objek. Kayak gitu ya. Jadi Ibad sekarang tinggal pilih gitu ya, atau tinggal atur cahaya itu. Mau gimana? Gitu kan? Dari samping akan menghasilkan tekstur gitu. Kita bisa juga mungkin menggunakan kain putih di kanannya agar memantulkan cahaya. Gitu kan. Nah, itu mungkin penggunaan dalam cahaya natural untuk memotret food fotografi. Itu sangat simpel sekali. Atau kalau sebenarnya memotretnya di kafe atau di rumah makan itu kan cahaya sangat banyak sekali gitu ya. Kita tinggal atur aja di posisi mana nih yang menarik.
kayak gitu. Iya, tapi kalau misalkan pandangan asik ini tentang apa ya? Mungkin teknik cara food fotografi itu gimana sih? Nah, kan kebanyakan gini ya, pribadi yang pernah lihat kayak blur, apakah kita tuh harus melihat si detail si makanan itu, apakah kita gimana tuh? Ibarat kurang Ya, jadi dalam pencahayaan juga kan kita mengenal artificial light, yaitu cahaya bantuan gitu ya. Atau kita bisa gunakan flash atau cahaya studio gitu ya, lampu studio, bukan cahaya studio, lampu studio. Nah, untuk memotret bagaimana komposisinya, bagaimana komposisi kamera atau komposisi pengaturan makanan, gitu kan. Sebenarnya dalam food photography itu tidak melulu harus si objek itu backgroundnya blur gitu ya. Kita bisa menggunakan properti lainnya seperti gini. Ketika memotret makanan tradisional, sebenarnya kue putu, Oke, yang simpel lah gitu ya, kayak kue putu. Kita memotret kue putu dengan bantuan properti seperti apa? Kue putu identik dengan makanan tradisional, berarti ada kelapa, gitu kan? Ada mungkin daun-daunan, gitu. Kayak kita bisa setting, itu angle kita mungkin harus variatif ya, tidak melulu mungkin dari front atau dari depan gitu ya, sehingga keinginannya hanya untuk ngeblurkan sebuah background, tapi kita juga bisa mengambil dari top atau dari atas gitu ya. Itu variatif dari sebuah pengambilan gambar kayak gitu ya. Dan kita juga tentu harus mengatur sebuah cahayanya juga gitu. Ketika di dalam ruangan gitu ya, kekurangan cahaya, tentu kita harus memakai sebuah cahaya bantuan, yaitu artificial light gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur? Tentunya kita harus ngerti dulu gitu ya, karakter dari sebuah cahaya yang tadi saya sudah jelaskan kayak gitu kan. Jadi cahaya samping itu fungsinya apa gitu kan, cahaya depan itu fungsinya apa, cahaya belakang itu fungsinya apa. Nah, itu kita sinkronisasikan gitu dan implementasikan bagaimana sih gitu. Ketika saya punya cuman lampunya bukan lampu flash gitu kan, cuman lampu belajar, itu juga nggak masalah, nggak masalah gitu kan. Lampu belajar sebenarnya Ibad bisa gunakan lampu belajar dengan memotret food dengan maksimal gitu kan. Nah, sebagai fotografer itu kan kita harus bisa memaksimalkan sebuah objek dengan cahaya yang minimal. Berarti nggak harus atau memaksimalkan cahaya yang minimal, gitu kan. Nah, itu berarti nggak harus melulu tentang flash yang mahal atau gimana gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengeksplornya aja gitu kan. Saya malah sering bereksplorasi atau memotret menggunakan handphone malah untuk memotret makanan, sebenarnya memotret makanan dengan cahaya di luar sebenarnya kayak gitu kan. Itu sangat minim sekali pencahayaan bantuan kayak gitu kan. Saya jarang sekali untuk memotret makanan, termasuk untuk di Instagram gitu ya, atau di media sosial lainnya kayak gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan klien untuk membuat sebuah foto produk gitu ya, tentu karena kan tidak tahu tempat seperti apa kayak gitu kan, akhirnya saya sering menggunakan artificial light gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus tahu dulu karakter makanan seperti apa gitu ya, teksturnya ingin ditampilkan atau tidak kayak gitu. Ketika ingin ditampilkan teksturnya gitu kan, berarti cahaya samping ini berfungsi untuk menghasilkan tekstur dari makanan tersebut kayak gitu. Nah, dan satu lagi, plating dari sebuah makanan itu penting banget kayak gitu ya, karena bagaimana kita memposisikan sebuah makanan itu gitu dengan menarik, biar menarik gitu. Iya, biar menarik, karena setiap proses pemotretan makanan itu biasanya makanan itu tidak dimakan. Iya, gitu. benar. Oke, peralatan juga harus kita harus siapkan, properti juga harus disiapkan gitu ya. Apalagi alas, biasanya yang berpengaruh dalam hasil itu alas gitu ya, alas foto gitu ya. Terus properti apalagi ya, kita juga harus punya capitan untuk yang bisa disebut pinset lah gitu ya. Pinset yang kecil itu ya. Jadi biar kita makanan yang kecil agar terlihat detailnya seperti apa, diarahkan seperti apa kayak gitu, Bang. Dalam proses pemotretan food fotografi itu menarik sekali, Bang. Gitu ya. Yang paling utama harus mengerti datang arahnya cahaya. Cahaya itu yang penting berarti ya, cahaya ya. Cahaya gitu. Ya, cahaya gitu. Cahaya kan. Itu prinsipnya ketika kita memotret itu
harus ada cahaya. Iya, Sedikit apapun cahaya itu akan menarik ketika kita akan jadikan sebuah objek foto. Kayak gitu, Bang. Nah, itu teknik. Jadi nggak harus foto itu harus ngeblur. Enggak. Berarti nggak harus ngeblur. Enggak gitu. Jadi foto itu bagaimana kita konsep dan kita mengeksplorasi sebuah objek itu dengan angle-angle yang berbeda. Kayak gitu. Gitu, Bang. Oke. Kalau pandangan nih dari Asigit tentang foto apa ya? Kayak hitam putih itu gimana sih? Maksudnya yang mungkin black and white black gitu and ya. white gitu ya. Okay. Karena kemarin Ibad sempat ini ya, sempat ngikutin apa ya? Mengikuti kayak bukan seminar sih, kayak workshop gitulah Iya. tentang Foto hitam putih. foto hitam putih itu. Gimana sih menurut Asigit? Maksudnya pandangan Asigit buat foto hitam putih itu? Oke, untuk foto hitam putih ini biasanya ada histori dari seorang fotografer tersendiri. Iya, iya. Kayak gitu. Hitam putih itu biasanya ingin menampilkan sebuah suasana. Tidak beda jauh nggak jauh beda. Seperti kita memotret ya, Ibad lah seperti wedding. Wedding ya. Gitu ya. Biasanya kan ada warna-warna yang si fotografer itu mempunyai warna khusus. Gitu. Presetnya seperti apa? Preset, ya, nah, kan iya. itu kan terbangun suasana. Gitu kan. Tidak biasanya jarang gitu sekarang ini wedding ini kan memotret asli seperti tapi dirubah lagi dengan preset dan suasananya seperti apa kayak gitu kan. Nah, hitam putih balik lagi ke hitam putih, bagaimana si fotografer ini mempunyai suasana dan perasaan seperti apa kayak gitu. Kalau yang saya tangkap bahwa foto hitam putih ini gitu ya, itu menjadikan sebuah dokumen gitu ya, atau menjadikan sebuah objek ini sangat suasananya untuk mengembalikan suasana yang sangat menarik kayak gitu. Karena hitam putih ini lebih dramatis, Story gitu ya berarti. historis gitu. Jadi ada historisnya. Iya. Gitu ya, ada perjalanan dari sebuah foto tersebut. Jadi jujur saya belum pernah gitu ya membuat sebuah karya berbau hitam putih kayak gitu. Tapi saya sering melihat foto-foto di pameran itu menampilkan sebuah foto hitam putih. Iya. Kayak gitu. Jadi itu ada historis dari sebuah fotografer tersebut. Kayak gitu. Ada cerita di balik itu semua gitu. Itu balik lagi ke dalam si fotografernya. Iya. Cerita seperti apa gitu. Tapi menurut pandangan Asigit nih tentang hitam putih kan itu bisa dibilang idealis nggak sih? Maksudnya kan kalau di komersil itu gimana ya? Kayak nggak boleh tentang idealis itu loh, yang banyak dipertanyakan tuh itu tuh. Tentu kalau hitam putih kan bagaimana si fotografer mempunyai suasana. Balik lagi tadi kan saya bilang mempunyai suasana. Ketika komersial gitu, kita tidak bisa seenaknya membuat sebuah foto hitam putih. Iya. Gitu kan. Tergantung klien, keinginan klien seperti apa. Gitu kan. Ketika klien menyukai foto hitam putih, otomatis si fotografer juga mengikuti kayak gitu. Kecuali ketika sudah memotret klien itu untuk dokumen kita sendiri, dijadikan hitam putih, gitu kan. Jadi tentu kalau dalam komersial itu bukan banyak pertanyaan, tapi bagaimana klien itu menangkap dari keinginannya. Iya. Gitu. Bukan menjadi permasalahan dalam perdebatan idealis atau tidaknya. Gitu ya. Tentu kalau hitam putih ada idealis dari seorang fotografer. Gitu. Saya ingin hitam putih karena ingin mencerminkan suasana tempo dulu seperti kayak gitu. Iya, gitu kan, hitam putih itu. Kebanyakan kita lihat foto-foto tempo dulu kan hitam putih. Kebanyakan kan. Akhirnya foto hitam putih itu kebanyakan dia mereferen kan sebuah tempo dulu nih ditampilkan di masa saat ini. Iya. Kayak gitu, Bad. Itu mengenai hitam putih. Gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, Bad, seputar fotografi mungkin Ibad, karena Ibad juga pelaku fotografi gitu ya. Jadi
biar kita sharing gitu untuk fotografi, mungkin dalam teknik atau dalam pemotretan seperti apa gitu, biar teman-teman fotografi di sini juga tahu gitu seperti apa. Ngomongin tentang kesibukan ibadah sekarang kan, sekarang ibadah lagi di apa ya, lagi di fotografi komersial kayak prewedding, kayak wedding gitu kan. Nah, Ibar tuh kan ngerasa apa ya, konsep Ibar tuh gitu-gitu aja, kayak moto dari jauh, dari dekat gitu. Nah, apalagi ya yang harus Ibar apa sih yang lebih explore gitu ya, teknik-teknik fotografi prewed biar nggak apa ya, jenuh, bisa bilang jenuh gitu ya. Jadi gini Mbak, emang sebagai fotografer gitu ya, kita harus bisa mengenal situasi meskipun kita juga baru tahu lokasi itu, kayak gitu ya. Penggunaan teknik dalam fotografi dasar itu juga harus tahu Mbak, kayak gitu ya. Harus ketahui banyak sekali gitu pembahasan fotografi dasar yang bisa dieksplor dalam pemotretan prewed. Tentu prewednya di luar seperti di outdoor kayak gitu ya. Mungkin emang saya melihat gitu dalam prewed ini banyak yang menggunakan teknik depth of field atau depth of field sempit atau depth of field luas kayak gitu ya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor dalam teknik fotografi dengan memotret prewed kayak gitu ya. Seperti Ibad mungkin bisa menggunakan teknik stop action. Apa tuh stop action? Stop action itu gini, membekukan sebuah gambar yang bergerak. Jadi ketika gambar itu atau objek itu bergerak gitu ya, itu kita akan tangkap. Seperti mungkin sedang loncat. Kayak bukan panning, bukan dong, beda, bukan panning gitu ya. Itu beda lagi kalau panning. Itu stop action itu membekukan objek yang bergerak. Gitu ya. Ketika mungkin Ibad bisa menyuruh klien itu untuk loncat agar menimbulkan sebuah ekspresi bahagia. Gitu kan? Benar. Itu stop action. Yang kedua, bisa juga menggunakan slow motion. Slow motion sebenarnya gini. Ketika pemotretan di sebuah pasar, gitu kan? Itu ada konsep prewed di pasar sebenarnya. Itu kan di pasar itu kan banyak orang yang beraktivitas. Gitu. Mungkin Ibad taruh objek itu diam gitu. Ibad mungkin menggunakan shutter speed di 1/15 atau 1/10 dengan menggunakan tripod gitu ya. Itu akan terjadi orang yang beraktivitas itu akan terjadi slow gitu ya. Itu menarik banget kayak gitu ya. Nah, tentu kita juga harus paham juga komposisi atau rule of third-nya harus tahu juga gitu ya. Sepertiganya atau garis dari 9 bidangnya itu kayak gitu. Bagaimana kita bisa memposisikan sebuah objek, apa itu objek akan disimpan di center atau di tengah atau di pinggir, kiri atau kanan gitu ya. Itu harus Ibad juga harus explore juga rule of third itu, komposisi itu. Nah, terus juga Ibad juga bisa gunakan dengan komposisi low angle, mungkin dari bawah ke atas. Itu juga bisa digunakan lebih menarik kayak gitu. Terus eye level itu mungkin sering digunakan kalau eye level gitu ya. Ataupun juga bird eye atau top gitu ya, dari atas gitu. Mungkin objek ada di bawah, kita mungkin bisa gunakan propertinya mungkin dari menggunakan kursi yang tinggi, memotret dari atas kita dengan objek di bawah. Nah, terus teknik fotografi itu banyak sekali banget kayak gitu ya. Tadi yang Ibad bilang panning fotografi. Nah, itu juga bisa juga digunakan dalam prewed. Konsep prewed gitu ya. Bisa juga gitu ya. Mungkin ketika prewed itu menggunakan kendaraan, sepeda. Itu bisa digunakan dengan teknik panning. Itu lebih menarik kan? Iya, lebih menarik kan? Nah, terus ada lagi mungkin konsepnya apa lagi ya? Sangat banyak gitu ya dalam ini. Framing bisa. Nah, bisa juga itu gunakan framing, close up dan lain-lainnya juga bisa juga dieksplor sedemikian rupa kayak gitu. Jadi silakan Ibad explore aja gitu dalam fotografi ini kayak gitu. Jangan jenuh dengan
pemotretan prewed ini kayak gitu. Ibad kayak jenuh dengan ini. Tolong jangan jenuh, Bang. Iya, Gitu. Terus explore dan eksperimen. Kalau di prewedding menurut Asigi tentang Iya. tentang konsep gitu Iya, kadang-kadang Ibu juga suka bingung kan apakah kita harus ngelihat dulu tempatnya di mana terus nyesuaiin konsep kan kayak kadang Ibu suka bingung juga ya misalkan foto di pantai bajunya kayak gimana sih gitu. Nah, iya. Kadang itu juga kalau misalkan menurut Asigit gimana sih menurut yang bagusnya tuh kalau misalkan buat konsep gitu. Dalam konsep memotret kayak gitu ya, tentu kita harus punya insting. Iya. Kayak gitu ya. Kita sebagai fotografer harus bisa menjadi fotografer dadakan. Kayak gitu. Jadi gini, Bang. Ketika Ibad sebagai fotografer, hari ini Ibad ada yang datang klien dan harus memotret besok. Itu kan berarti Ibad benar-benar konsep dadakan. Dadakan banget. Iya. Sistem kebut semalam. Iya, kayak gitu kan. Ya. Nah, sebagai fotografer kita harus siap. Kita benar-benar makanya kita harus banyakin referensi. Jadi ketika Ibad datang ke lokasi gitu ya, meskipun lokasi itu belum Ibad kenal, Ibad harus punya insting bahwa oke, ini bisa dieksplor. Dari sisi pencahayaan bisa dieksplor. Dari sisi angle bisa dieksplor. Gitu ya. Dulu saya pernah, Bad, dalam situasi itu gitu. Ketika saya memotret di suatu tempat gitu ya. Itu tempatnya ada bangunan gitu ya, ada bangunan. Saya harus mengeksplor di sana. Dan saya belum tahu tempat itu. Kayak gitu. Iya. Itu saya memikirkan dalam hari itu juga ini mau diapakan si objek. Tapi kita sebagai fotografer harus siap gitu dengan kondisi itu. Kayak gitu. Iya. Menurut apa ya? Kadang kan kita suka bingung tentang baju tuh kalau misalkan kalau misalkan objek hijau bagusnya di bajunya kayak gimana sih? Apakah itu penting gak sih menurut Asigit tentang si pakaian calon klien kita nih? Nah, itu juga kita harus ada komunikasi ya. Ketika fotografi itu kan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan objek. Kayak gitu kan. Jadi kita juga harus tahu juga gitu komunikasikan kayak gitu. Ketika itu menjelang pemotretan beberapa hari, kita harus memikirkan oke, kita belum tahu tempatnya. It's okay. Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kita punya pandangan tempatnya seperti apa sih gitu kan. Oke, berarti tempatnya di hutan gitu ya. Berarti tempatnya di hutan memakai baju jangan yang gelap. Sepertinya kayak gitu kan. Akan mati kayak gitu kan. Tidak akan terlalu timbul. Sebenarnya di pantai. Aduh, di pantai ini bajunya putih gitu. Bisa kayak gitu kan. Tapi ketika kita belum pernah mencoba, itu akan bingung, Bang. Kayak gitu. Balik lagi gitu. Jadi jangan tergantung bahwa baju atau kostum itu menjadi masalah gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan klien. Meskipun klien karena gini, Bang. Kadang klien tidak tahu gitu ya. Kadang ya kan? Gitu iya. Jadi saya ingin memotret di pantai dengan baju putih. Oke, berarti kita harus memikirkan, Bang. Bagaimana baju putih itu tidak cahaya tidak kontras atau tidak highlight gitu kan. Bagaimana caranya? Oh, berarti kita harus bisa menunggu momen cahaya dulu nih agar redup gitu kan. Dengan menggunakan cahaya bantuan atau flash, artificial light gitu ya, seperti apa kayak gitu. Terus di hutan klien ingin menggunakan warna hijau lagi, sedangkan di hutan ibaratnya kan gelap gitu kan, agak gelap gitu meskipun kita memakai pencahayaan artificial light atau cahaya bantuan gitu. Tapi kan kita berpikir bahwa ketika memakai baju gelap, aduh gimana ya gitu kan. Iya. Ya kan pasti ada keluh kan, bingung juga kan kayak gitu. Nah, itu tapi ya kita harus siap seperti itu. Berarti itu solusinya berarti kita harus memaksimalkan. Nah, harus memaksimalkan. Iya. Tapi balik lagi kita juga harus berkomunikasi ketika Ibad memotret di satu tempat yang menurut Ibad ini kayaknya nggak cocok nih. Iya. Kita harus punya insting juga. Ini nggak cocok, bisa nggak bajunya seperti ini kayak gitu. Ataupun gini, ada lagi calon prewed ini gitu ya. Dia sudah menyiapkan beberapa kostum
dengan beberapa tempat. Misal sebenarnya dia sudah membawa pakaian berwarna putih, merah atau biru. Iya. Oke, tempatnya sebenarnya tempatnya di hutan, di pantai, di gedung sebenarnya kayak gitu. Nah, dari ketiga lokasi ini kita bisa pilih gitu kan. Oke, berarti di hutan Ibad bisa gunakan baju yang mana? Oke, di pantai. Nah, itu ada pilihan biasanya kan gitu. Karena biasanya prewed ini si klien bakal membawa beberapa baju biasanya. Iya. Ya kan? Nah, kita harus punya insting nih atau punya pikiran bahwa oh ini nggak cocok nih di sini. Oke, ini nggak cocok nih di sini. Tapi ketika klien kekeh gitu ya, klien ngotot ingin di hutan memakai baju warna hijau atau biru, ya kita harus maksimalkan bagaimana kita bisa menghidupkan dari si objek itu. Mungkin menggunakan lighting seperti apa kayak gitu ya. Kita harus bisa memaksimalkan atau editingnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, pertanyaan lagi tentang insting tuh. Ya. Insting tuh gimana sih cara ngasahnya? Karena kan kalau misalkan ngasah insting tuh menurut Ibad agak sulit. Apakah kita harus emang banyak lihat referensi apa gimana? Oke. Menurut Berbicara tentang insting gitu ya. Itu Iya, kan iya. berbicara tentang perasaan, Bang. Kayak gitu ya. Fotografi itu gini, Bang. Ketika kita jarang memotret, kita menyimpan kamera di rumah aja, ya insting kita juga nggak akan matang. Iya. Makanya kita usahakan setiap hari itu memotret. Kalau saya gitu, Bang. Dari dulu kemana-mana saya bawa kamera, karena itu akan mengasah sebuah pola pikir kita, insting kita, perasaan kita, karena kita membawa kamera. Saya memotret dengan hati saya, dengan perasaan saya. Ketika saya senang, oke, saya memotret di lokasi manapun senang. Iya. Gitu kan. Bahkan saya ketika sedih, saya bisa mengeksplor pemotretan gitu. Bereksperimen di rumah seperti apa. Gitu. Sepertinya saya memotret splash gitu. Ketika emosi saya sedang emosi saya sedang naik, nambah gitu kan. Itu bisa terjadi foto yang bagus atau foto yang juga ambruk gitu ya, atau jelek kayak gitu. Nah itu jadi mengasah insting itu bagaimana kita setiap hari bisa memotret, mencari objek di sekitar kita lah minimal. Iya. Karena ingin belajar itu gini, anak kecil aja ingin belajar jalan itu kan pasti setiap hari ada prosesnya. Ada prosesnya kan gitu. Setiap bulan ada prosesnya, akhirnya dia bisa berjalan, bisa berlari kayak gitu. Kita sebagai fotografer juga ada step by stepnya kayak gitu. Tidak Ibad sebenarnya baru memotret langsung dapat instingnya seperti ini. Iya. Ada mungkin seperti itu ya, tapi itu kan melalui proses kayak gitu ya. Bagaimana kita bisa memotret setiap hari, memotret apa gitu. Ya mungkin kita hunting street gitu ya, di jalanan, mungkin kita hunting ke pasar, hunting ke gunung gitu ya. Dengan kita bisa mengatur kamera seperti apa kayak gitu ya. Oh, ini pencahayaan seperti ISO-nya sekian, shutter speed-nya sekian, aperture-nya sekian. Kayak di jalanan kita memotret street menggunakan teknik ini. Oh, ini oke, menggunakan panning fotografi itu seperti apa. Kayak gitu kan. Bagaimana kita merespon sebuah cahaya terhadap objeknya seperti apa gitu. Oh iya, ini jam 12 siang nih. Oh iya. Berarti kalau jam 12 siang ketika terik kita akan gunakan ISO sekian. Iya. Shutter speed sekian. Akhirnya kita udah di memori kita udah nempel kayak gitu. Iya. Nah, tentang ini ya, apa ya? Tentang waktu mungkin. Karena kan Ibad sering kalau private kan Ibad kalau nggak pagi sore. Nah, kalau misalkan nih ada apa ya? Mungkin ada kan orang nggak tahu ya maksudnya. Yeah. Kadang orang-orang yang ini kan kalau misalkan besoknya ini belum tentu bangunnya pagi. Yeah, nah, okay. kita kalau misalkan memaksimalkan si cahaya itu tuh misalkan kita fotonya jam 10-11 lah. Gimana sih? Nah, ini ya. Itu sering kejadian Iya. gitu ya. Makanya kita juga harus tahu cahaya datangnya dari mana gitu. Kadang di jam 12 siang kita dituntut harus memotret prewed dan itu waktunya talent ini punya waktunya jam sekian gitu. Jadi kita juga harus bisa mengeksplornya seperti apa gitu. Solusinya seperti apa? Ya tentu bagaimana
kreasi kita, kreatif kita. Berarti lebih memaksimalkan apa Memaksimalkan nggak gitu. boleh maksa gitu. Ya itu tergantung situasi juga, situasi Bang, juga, gitu ya. Saya pernah memotret di jam 12 siang, prewed gitu. Saya pernah, Bang. Dan itu harus dimaksimalkan karena si talent ini mempunyai waktu hanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 2 gitu. Dan itu memotretnya emang bukan di jalan gitu ya. Memotretnya di hutan pinus. Iya. Di hutan pinus. Mungkin hutan pinus nggak terlalu berpengaruh juga untuk jam 12 atau jam 11 karena mungkin cahayanya masih terhalang oleh pohon-pohon Gitu ya? tertutup. Jadi saya memaksimalkan menggunakan artificial light. Tapi saya juga pernah, Bang, memotret prewed di jam 12 atau jam 1 siang malah. Lagi strong-strongnya cahaya kan. Itu berarti cahaya berada di atas. Gitu kan, cahaya atas. Nah, biasanya cahaya atas ini sangat jelek untuk pemotretan model karena banyak bayangan yang dihasilkan seperti di hidung, di mata. Nah, solusinya gimana? Mungkin kita bisa menggunakan reflektor. Gitu kan? Menggunakan reflektor kayak gitu. Jadi jangan ada masalah lah dari waktu pun. Ya, tapi kalau kita emang ingin mencari momen gitu ya. Kalau pagi kan emang cahayanya lagi bagus nih. Ya kan? Pas banget gitu kan, cahaya smooth kayak gitu, enggak keras kayak gitu. Cahaya sore juga bagus untuk dijadikan siluet atau mungkin sunrise atau sunset kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi kita tentu harus memaksimalkan sebuah pemotretan apalagi yang berbau dengan klien kayak gitu. Nah, itu, Bang. Ya, berarti jangan mempermasalahkan tentang jam gitu ya. Ya, jam. Jadi gini, kalau mempermasalahkan tentang jam gini. Ketika Ibad gini ya, mempunyai project prewed gitu kan. Sedangkan kliennya hanya bisa di waktu itu. Jadi gimana, Bang? Tentu kita harus menerimanya gitu kan. Terkecuali emang klien itu bisa di jam-jam yang kita inginkan. Kayak gitu. Tapi ketika menemukan klien seperti itu, kita harus bisa maksimal dong. Iya. Karena kan kita yang dibayar. Iya, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan kayak gitu. Nggak harus mempermasalahkan. Wah, jangan jam 12 ya. Ketika jangan jam 12 siang jelek gini. Akhirnya Ibad di-cut. Ya udah, nggak bisa. Ya udah, akhirnya job itu hilang. Gitu. Bagaimana kita bisa mengeksplornya? Bagaimana kita bisa melihat situasi dan peralatan kita juga harus bisa. Oh, jam 12 siang kita membutuhkan A, B, C, D dan lain-lain lah ya gitu. Oke, pasti Ibad tahu lah nanti ketika itu harus apa ya? Harus dialami, Bad, gitu. Mengenai waktu itu karena itu untuk pengalaman. Iya. Jadi Ibad bisa gini, ketika si klien itu melihat kalau jam 12 siang gini, Ibad bisa melihatkan nih, kalau jam 12 siang seperti ini portofolio saya dan lain-lain. Ini jam pagi saya ini, sore seperti ini, di studio seperti ini. Jadi oh gitu. Kalian juga kadang kan klien tuh nggak tahu, Bang. Nggak tahu waktu yang tepat seperti apa. Pokoknya jam sekian bisa aja. Iya. Ya kan? Nah, itu gitu, Bang. Terus apa lagi ya? Ada yang menarik juga sih ya. Kadang orang-orang tuh apa ya? Melihat konsep foto atau misalkan video itu kan kadang dari Instagram, dari aplikasi kayak misalkan apa sih sekarang kayak Pinterest gitu kan ya. Shutterstock atau lainnya. Nah, pandangan Sigit gimana sih? Maksudnya kan kadang kebanyakan orang pengen foto gini, ya udah tinggal nyari dari Pinterest terus kita jiplak gitu. Nah, gimana sih? Maksudnya kebanyakan kan orang-orang gitu yang termasuk Iban juga ngalamin gitu tuh. Ya, karena lebih gampang kan. Ya, paham. Jadi gini, Bahat. Dalam fotografi ini memang kita harus banyakin referensi. Harus banyakin referensi, Bahat. Sampai detik ini, saya ketika ingin berkarya gitu, tentu harus banyakin referensi juga. Gitu. Karena prinsipnya teori fotografi itu hampir sama dengan teori mimesis. Nah,
Ibad nggak tahu teori mimesis seperti apa? Kurang. Nah, teori mimesis itu bagaimana kita menjiplak sebuah karya. Hmm. Mimesis ini mengibaratkan kita melihat sebuah gunung. Oke, kita melihat gunung, Bad. Oke, menjiplak, menduplikat sebuah karya. Kita melihat gunung itu udah ada. Itu karya Tuhan. Iya. Ketika kita potret, cekrek, itu sudah menjiplaknya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mencari referensi dan kita juga melakukan proses yang sama. Tidak ada salahnya karena ketika kita berproses itu tidak 100% hasilnya akan sama. Oh, berarti nggak masalah berarti. Nggak masalah ya? dong. Iya. Gitu. Karena di dunia ini atau fotografi itu tidak ada yang originalitasnya benar-benar 100% originalitas. Berarti pada dasarnya menjiplak semua. Menjiplak semua. Sekarang ibarat gini. Ketika memotret sebuah pemandangan, gitu kan. Memotret sebuah pemandangan. Itu pemandangan itu sudah diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Iya. Gitu. Itu udah menjiplak. Gitu kan? Iya. Jadi prinsip dari fotografi ini jangan salah kaprah bahwa wah ini menjiplak karya orang nih. Loh, ini karya saya. Hanya saya menggunakan referensi. Gitu. Saya mengeksplorasi dari referensi saya. Iya. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah dong. Karena ketika itu dilakukan proses pemotretannya oleh Ibad sendiri. Iya. Terkecuali Ibad mengakui bahwa ini karya saya kok. Padahal Ibad nggak memotret sama sekali. Kayak gitu. Karena gini, Ibad banyak melihat teman-teman gitu kayak orang, ini mah fotonya ini dari ini katanya gitu. Berarti kan itu nggak masalah berarti ya. Nggak masalah dong. Selama itu yang prosesnya kita, Ibad. gitu. Iya. Jadi itu malah memperkaya ide konsep Ibad sendiri. Ketika Ibad sering melihat sebuah referensi karya orang. Kayak gitu. Bukan niatnya untuk merusak karya orang, tapi kita hanya melihat bagaimana konsep orang, gitu ya. Oh gini, oke bagus. Saya pasti bisa kok seperti ini. Akhirnya kita dieksplor, kita dicoba. Iya. Gitu. Karena belajar fotografi itu emang menarik, gitu, unik gitu. Tapi kita juga harus tahu referensinya, kayak gitu. Iya. Jadi harus tahu referensinya seperti ini, oke, seperti ini, kayak gitu. Jadi dari dalam pemotretan itu, kecuali mungkin gini, ketika pemotretan tokoh, mungkin ketika pemotretan tokoh pun, wah saya ada job nih, tapi pemotretan tokoh seniman sebenarnya. Ini penempatan cahayanya seperti apa ya yang menarik? Akhirnya buka dulu referensi agar pemotretan kita maksimal. Oh pencahayaan dari sini, oh ini menarik nih dengan properti ini. Akhirnya kita juga aplikasikan nih seperti ini, meskipun nantinya agak berbeda gitu kan. Tapi setelah melihat referensi, ide kita keluar. Iya benar. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak ada masalah, nggak ada ya. masalah gitu, karena meskipun kita melihat referensi tapi karya kita juga pasti beda, Bang. Iya. Yang penting kan prosesnya dilakukan sama itu gitu ya. yang penting prosesnya, Bang. Tapi kadang ketika sudah melihat referensi akan ada ide-ide baru keluar. Iya. Dari diri kita sendiri. Iya benar. Gitu. Ada lagi nih pertanyaan yang menurut Ibad juga kadang menarik juga ya. Ibad pernah sering foto indoor dengan ukuran mungkin 4x4. Yeah. Nah, itu bingung gimana sih cara memaksimalkan tempat yang sempit tapi kita harus memaksimalkan tempat yang ada itu gitu. Ya, tentu balik lagi ya. Sebagai fotografer emang harus multi talent, Bang. Iya, sebagai fotografer itu harus multi talent. Bagaimana kita juga harus melihat situasi dan kondisi di tempat lokasi pemotretan kayak gitu kan. Apalagi Ibad kan berkecimpung di dunia wedding dan pre-wedding. Contoh sebenarnya wedding gitu ya. Tempat mungkin sempit kayak gitu. Itu pemotretan keluarga banyak gitu ya, merentet. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Gitu kan. Banyak curhat gitu. Berarti yang harus disiapkan oleh fotografer tentu penggunaan lensa. Iya. Ya kan? Penggunaan lensa yaitu memakai lensa wide. Gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan frame tersebut. Karena biasanya kalau tidak menggunakan lensa wide pasti akan terpotong gitu dari ya, sisi kiri atau sisi kanan kayak gitu. Jadi
gunakanlah lensa wide. Nah, kalaupun lensa wide itu tidak bisa juga mengatasi solusi itu, mungkin harus ada solusi lain. Mungkin gini, kita jajarkan keluarga ini tidak Lebih rapat lagi gitu ya. bukan tidak lebar. Tidak. Mungkin bisa dengan duduk sebagian kayak gitu ya, agar lebih sempit gitu ya. Iya, Kalau supaya meskipun rapat, tapi kan tetap juga itu solusinya masih kurang juga gitu ya. Mungkin ada sebagian yang duduk gitu di depan. Jadi kita juga harus melihat situasi juga gitu ya. Apalagi Ibad kan berkecimpung di wedding kayak gitu kan. Jadi harus tahu lah kayak gitu ya. Harus tahu penggunaan lensa, harus tahu lokasi yang akan Ibad potret itu seperti apa kayak gitu. Oh, jadi ketika memotret keluarga nih, keluarga besar, itu kan kadang pusing juga gitu kan ketika kita tidak punya lensa wide, hanya lensa kit sebenarnya. Hanya mempunyai 1855 sebenarnya kayak gitu, atau berapa lah gitu ya. 2470 sebenarnya. Sedangkan tidak mendukung nih untuk proses pemotretan yang sangat luas. Mungkin solusinya itu, Mbak. Kita mungkin rampingkan dari pemotretan keluarga dengan sebagian duduk kayak gitu. Kalau tekniknya berarti yang ini gimana? Apakah kita harus dari bawah atau misalkan kita harus gini. gimana? Kalau sebenarnya pemotretan keluarga dalam wedding ini kan sebenarnya itu umum kan. Biasanya kita menggunakan E-level gitu. Kadang kalau sebenarnya kita menggunakan frog A atau low angle, itu menurut saya itu nggak bagus juga gitu ya, nggak bagus juga karena itu akan memperlihatkan distorsinya. Gitu kan, akan memperlihatkan distorsinya. Jadi kalau pemotretan keluarga itu ya umum lah gitu ya, di E-level, kecuali Ibad melakukan prosesnya untuk proses akadnya atau proses pemotretan ketika wedding kan pasti ada pemotretan cuman berdua gitu ya di pelaminan gitu, pose. Nah itu bisa dieksplor banget kayak gitu. Tapi kalau untuk pemotretan keluarga itu saya lebih suka menggunakan E-level atau dengan setara dari objeknya kayak gitu. Kalau supaya prewed itu mungkin bisa dieksplor gitu ya, dari sisi pengambilan gambar low angle atau top gitu ya, atau broad area gitu dari atas. Nah itu bisa dieksplor kayak gitu, Bang. Nah gitu. Mungkin gini ya, pertanyaan terakhir dari Ibad. Tadi menarik juga sih tentang apa sih teknik-teknik yang tadi kita bahas kan itu. Ibad ngerasa apa sih? Ya dapat ilmu baru lah gitu kan. Nah, terus Ibad sebenarnya ada pertanyaan terakhir yang apa ya? Mungkin itu sering Ibad bertanya-tanya gitu kan, belum tahu jawabannya apa. Kadang teman-teman ngasih apa ya, keluhan gitu. Apa sih perbedaan fotografer amatir sama fotografer profesional tuh? Emang banyak sekali Bad yang membedakan amatir dan profesional tuh apa sih gitu. Apalagi yang sering sekali dengar, ini mah fotografer amatiran lah gitu. Oh ini mah udah profesional nih. Jadi gini Bad, perbedaan antara fotografer amatir dan profesional ini sebenarnya sama saja gitu ya. Yang membedakan itu adalah ketika menjadi fotografer profesional, 100% seseorang itu berkecimpung di fotografi. Penghasilan 100% dalam fotografi. Gitu ya. Jadi 100%. Ketika dia tidak memotret, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kayak gitu. Intinya itu fotografer profesional tuh. Sepertinya kayak dokter spesialis lah. Gitu kan. Dokter spesialis meskipun jam 12 malam dia diminta untuk pasiennya itu harus mau, ya kan? Karena itu tuntutan kayak gitu. Nah, kita sebagai fotografer sebenarnya fotografer profesional Ibad kayak gitu. Ibad juga harus bisa dalam 24 jam harus siap melayani ketika klien ingin dipoto. Kayak gitu. Itu profesional gitu. Nah, ketika fotografer amatir berarti memang fotografer amatir juga bisa menghasilkan uang dari fotografi, tapi dia mempunyai pekerjaan sampingan, gitu ya. Mempunyai pekerjaan sampingan sepertinya seseorang mempunyai pekerjaan yaitu bekerja di salah satu perusahaan, tapi dia hobi di fotografi dan dia juga menghasilkan dari fotografi juga.
Nah, itu saya bisa sebut itu fotografer amatir kayak gitu. Karena profesional itu harus 100% dia terjun dalam pekerjaannya. Iya, Nah, iya. itu jadi bukan saya juga agak sedikit resah gitu ketika orang melihat ini mah fotografer amatiran. Ini mah fotografer amatiran gitu. Nah, ini nih fotografer profesional nih gitu kan. Jadi sebenarnya dan bahkan jangan salah ketika fotografer profesional tidak semuanya karya-karyanya bagus. Iya, benar. Iya kan? Benar, Coba Ibad perhatikan gitu ya. Jangan salah, ketika fotografer amatir malah banyak karya-karyanya yang Yang keren, keren, iya. gitu ya. Jadi mungkin dalam pembahasan ini atau dalam kita ngobrol-ngobrol ini mungkin Ibad bisa sampaikanlah ke teman-teman bahwa kita itu sebagai fotografer itu sama gitu. Kita tetap berkarya, ada mungkin yang menghasilkan uang dari fotografi, jalankan kayak gitu ya. Asalkan kita bisa berpikir kreatif, kreasi kita timbulkan, insting kita timbulkan kayak gitu. Tetap memotret kayak gitu, Iya, Pak. iya. Jadi jangan sampai dengan bahasa fotografer amatir itu malah mendownkan seseorang kayak gitu. Biasanya seperti itu, buat Iya. aduh, aku dipanggil sebagai fotografer amatir gitu kan. Ada yang ngerasa dirinya padahal aku tuh udah profesional gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa ya itu fotografer amatir tuh dia yang mempunyai dua pekerjaan, fotografi dan pekerjaan lainnya. Jadi dia tidak bisa totalitas 100% dalam fotografi. Ketika orang itu totalitas 100% dalam fotografi, menurut saya itu bisa dinyatakan bahwa dia adalah fotografer profesional. Ketika Ibad sekarang, Ibad benar-benar berkecimpung di dunia fotografi dalam komersial gitu. Iya. Tanpa Ibad bekerja di salah satu instansi atau perusahaan atau apa. Itu Ibad udah menjadi fotografer profesional. Karena 100% dirinya mengabdi kepada fotografi Iya. dan menghasilkan fotografi dari situ sumbernya. Ketika Ibad tidak memotret, Ibad tidak punya penghasilan. Berarti nggak melulu harus karya kita bagus ya, Ayah? Iya gitu. Bagaimana Kalau kita mengabdi ya 100% kita harus mengabdi atau berkecimpung di dunia fotografi itu. Kita harus 24 jam kita harus stay. Iya. Gitu kan? Artinya kan kayak seperti itulah, peribahasanya seperti itulah 24 jam meskipun klien pikir 24 jam. Mungkin jam 12 malam ada nggak sih pemotretan jam 12 malam gitu kan? Tapi ada aja mungkin ketika kita dihadapkan sedang acara party kayak gitu kan. Ketika butuh fotografer itu dari jam 12 malam. Terus di tempat-tempat yang hiburan malam kayak gitu membutuhkan fotografer. Kita harus siap, Bat. Iya. Mungkin dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi kayak gitu kita harus siap. Nah, itulah sebagai fotografer profesional. Bilang fotografer profesional itu. Nah, gitu, Bat. Nah, Iya, menarik. Jadi sekarang tahu apa bedanya fotografer amatir dan fotografer ya, profesional. jadi kita pakai logika lah gitu ya. Jadi maksudnya benar nggak sih ya yang diomongkan gitu, ketika profesional itu seperti apa, amatir itu seperti apa kayak gitu. Karena orang-orang berpikir amatir itu fotografer yang baru belajar. Oke, saya juga masih belajar, Bang. Saya masih belajar sampai sekarang, saya masih belajar. Setiap ya kalau dirinya fotografer yang menerima kenyataan bahwa dirinya juga masih belajar, mungkin kayak gitu. Kadang ada juga yang dirinya udah merasa paling jago kayak gitu. Tapi saya berpikir bahwa meskipun fotografer profesional, tapi dirinya masih dalam proses belajar. Semua pasti bakal proses belajar. Ada saja pasti fotografer profesional tuh sedikit yang ada yang tidak tahu atau teknik apa dan apalah gitu. Mungkin gitu ya. Tapi basically saya mengucapkan itu karena atas dasar pengalaman kayak gitu. Bagaimana profesional dan amatir itu dilakukan seperti apa. Karena profesional itu kan benar-benar pure 100% kita mengalir dalam fotografi kayak gitu. Dari penghasilannya, dari pekerjaannya, kita benar-benar harus siap gitu. Berarti nggak harus melulu fotografer profesional yang harus ngerti tentang
teknik, nggak harus gitu berarti ya. Iya, tetap gini Bang. Teknik itu kita juga itu kan dasar dari iya. dari pemotretan kayak gitu ya. Dasar dari pemotretan. Ketika kita pemotretan sudah tahu dasarnya seperti apa, itu biasanya bisa menghasilkan suatu foto yang bagus kayak gitu. Tapi prinsipnya ketika orang itu berkecimpung dalam fotografi 100%, saya nyatakan bahwa dia udah profesional kok, profesional dalam pekerjaannya. Iya. Kayak gitu kan. Nah, gitu Bang. Oke. Oh, iya paham. Berarti sekarang tau lah apa bedanya fotografer amatir dan fotografer profesional. Ya, gitu Bang. Terus. Nah, ada yang tanyakan lagi Bang. Selain mungkin fotografer amatir perbedaannya gitu ya. Karena kita kan udah tahu nih ya, saya tadi menjelaskan bagaimana perbedaan antara fotografer amatir dan profesional kayak gitu. Udah cukup sih ya. Tadi kan kita ngebahas tentang teknik, tentang pencahayaan, tentang gimana caranya cara angle teknik yang bagus kan buat foto pre-wed dan wedding gitu. Udah cukup sih, nggak kerasa juga ya kita udah hampir mau 1 jam gitu. Oke, jadi berarti itu ya Bad ya yang Iya. kita udah sharing gitu lah tentang fotografi. Jadi semoga sharing kita ini bermanfaat gitu ya. Amin. Semoga Ibad juga dalam dunia fotografi tetap berkarir atau berkarya, tetap kreatif meskipun dalam keadaan yang seperti ini kayak gitu ya. Jangan menjadikan hambatan untuk berkarya Bad. Apalagi fotografi, terus kembangkan dan terus jaga komunitas fotografinya, karena itulah menjadi teman untuk sharing. Karena ketika ada teman sharing, ilmu kita akan bertambah Bad. Kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa saya kasih pemahaman tentang fotografi untuk Ibad kayak gitu. Banyak banget. Terima kasih ya udah. Semoga kita bisa ngobrol bareng lagi nih lain waktu kayak gitu dan bisa ngobrol santai lagi lah sambil ngopi ya. Siap. Oke, kalau fotografi jadi itu bincang-bincang santai dengan Ibad kayak gitu ya. Jadi bisa follow Instagramnya nih Ibad apa Ibad? Instagram saya pribadi Ibadurrahman 2 dan Instagram vendor saya Lupus Fotografi. Oke. Terima kasih. Jadi Instagramnya itu Lupus Fotografi. Dia soalnya udah menjadi vendor fotografi ya gitu. Nah, oke Pak kawan fotografi, sekian perbincangan saya dengan Ibad gitu ya. Jadi sangat seru sekali gitu ya, ngobrol santai mengenai fotografi, dan semoga pemahaman-pemahaman tentang fotografi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.